Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan yang sempat ketunda ya waktu itu. Sebenarnya ini materi 13 ini materi yang udah agak lama karena Rabu kemarin saya ada perlu, nggak bisa saya jelasin 2 kali. Ini mau saya jelasin tadi siang, laptopnya habis ngajar pagi langsung ada kendala. Jadi kita sore ini udah istirahatkan nggak bisa. Jadi kan sekilas pemberitahuan, waktu itu kita ada 2 kali bahas tentang prinsip-prinsip penyusunan dokumen. Dia 2 materi. Sekarang ini yang poin 2, kerangka kerja AMDAL. Nanti kalau sempat kita sambung lagi yang AMDAL nih, nggak banyak slide-nya, cuma dikit teori ya. Baru yang minggu terakhir di penutupan Rabu ya, tanggal berapa nih lupa ya? 16 sama 7, 23. Tanggal 23-nya di materi terakhir RKL sama RPL nih. Oke lah, langsung aja kita mulai ya. Ini kan ada penjelasan AMDAL ya. AMDAL secara garis umum, AMDAL merupakan proses identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Nah, jadi kan ini ya semacam diingatin lagi lah, AMDAL itu kan kegiatan identifikasi. Identifikasi itu kita melihat dulu, ini daerah ini potensinya bagus untuk apa ya, dibangun ini kah, dibangun itu kah. Nah, prediksinya juga apabila dibangun nanti seperti apa potensinya, seperti apa kendalanya. Kemudian ada evaluasi dampak. Ini kayak biarpun udah sering, tetap saya ulang-ulang biar nanti terbiasa kan. Nah, jadi kan waktu saya ulang-ulang itu hampir-hampir sama pengertiannya. Jadi misalkan UAS tuh hampir-hampir betul jawabannya udah bisa, karena kan saya nengok di beberapa slide saya kasih ceritanya hampir sama, cuman tulisannya beda-beda ya, namanya kan beda sumber, beda lagi, tapi intinya tetap mengarah ke situ. Dia tuh ya identifikasi lah, prediksi, evaluasi dampak, tapi intinya lebih ke evaluasi dampak dan dampaknya itu apakah merusak atau tidak di lingkungan terhadap biologinya tuh ya makhluk hidup lah. Geologi itu tanah atau lingkungannya, fisik itu lebih ke bangunan ataupun bangunan perumahan atau gedungnya. Kalau kimia itu lebih ke perubahan struktur, misalkan airnya jadi tercemar, udara bagus jadi polusi gitu. Yang untuk kesejahteraan manusia dan kesehatan masyarakat. Intinya sih untuk kesejahteraan manusia dan masyarakat. Cuma sebenarnya kalau kita ini bukan faktor itu aja dihitung ya. Kita menghitungkan kualitas perairan sama biota-biotanya. Tapi kalau yang di AMDAL sebagian, kalau bukan yang perikanan yang hitung, paling ini cuma hitung kesehatan kesejahteraan sama kesehatan hampir sama sih. Kesejahteraan ini lebih, misalkan dia usahanya tuh mengganggu mata pencarian, tapi kalau nggak mengganggu mata pencarian, cuma lihat kesehatannya ataupun ke apa ya, ke tingkat kerentanan sosial lah. Nah, dalam penyusunan dokumen AMDAL dibutuhkan dulu kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA. Nah, yang kita bahas tuh KA AMDAL ini hari ini, kerangka acuan. Semacam kalau yang di teori sebelumnya tuh ini nih konsep yang kita bikin setelah kita ngasih pengarahan kepada masyarakat kemana, udah jelas kita udah sosialisasi udah kayak mana, atau dari bukan sosialisasi, masih sosialisasi sederhana, kita mau bikin PT ini, kita mau bikin ini kurang lebihnya gini-gini, udah ada masukan dari masyarakat, baru kita bikin kayak proposal awalnya untuk diserahin ke orang yang nguji AMDAL-nya. Ini yang disebut KA AMDAL nih. Pengertian KA AMDAL adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa. Maksudnya itu studi analisis ini kayak ini, maksudnya studi kasus lah. Kayak mana sih kedepannya, kayak mana sih peluangnya nanti yang disepakati oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa itu kita, si pembuat, dan juga penyusun AMDAL. Maksudnya Pemrakarsa atau ya penyusun AMDAL, ya kita atau si penyusunnya lah. Karena kan di sini diceritakan di materi sebelumnya, penyusunnya nggak mesti kita, ada bisa pihak ketiga ataupun kayak bayar jasa lah. Misalnya kita nggak sanggup kan, kita sibuk, bukan nggak sanggup, nggak mampu, nggak sanggup, mungkin nggak ada waktu, sibuk, kita bisa bayar orang. Nah, jadi harus sepakat tuh antara si penyusun, si yang punya ide, sama komisi AMDAL di dalam dokumen KA-AMDAL nih. Nah, fungsi dari dokumen KA-AMDAL ini adalah sebagai pedoman penyusunan, sebagai pedomannya, kemudian sebagai dasar bagi penyusunan KA-AMDAL kegiatan tunggal. Jadi semacam rencana kerja ke depannya nanti yang akan dilihat oleh si ini tadi, si timnya tadi. Ini
pedoman kerja kami kayak gini, dasar kerja kami kayak gini, itu dievaluasi. Lanjut, tujuan penyusunan dokumen ke AMDAL. Tujuannya itu merumuskan ruang lingkup kedalaman studi. Jadi maksudnya itu sejauh mana sih kegiatan kita ini? Kalau dari judul, dari pendahuluannya ya inilah kegiatan kita. Tapi kalau di dalamnya tuh lebih dalam lagi, lebih jelas mau sampai mana sih? Mungkin jadi supaya mengarahkan studi AMDAL itu supaya efektif. Nah, jadi kan supaya kegiatan kita ini jangan terlalu banyak dikerjain tapi merusak lingkungan, ataupun banyak kali nanti mau keuntungan dari usahanya dikit tapi habis dana cuman buat untuk perbaikan lingkungan lah atau apa. Nah, jadinya kita harus bikin dokumen itu yang nanti disarankan si pemeriksa AMDAL itu supaya hemat biaya, efisien dan waktu. Jadi kita juga nggak terlalu banyak keluar dana untuk hal-hal yang nggak perlu, misalkan untuk memulihkan kondisi lingkungan atau apa. Jadi jangan sampai besar kali keluar uang untuk perbaikan lingkungan lah daripada keuntungannya. Jadi sampai kayak gitu. Tapi jarang sih gitu, orang paham sendiri, nggak akan kayak gitu sendiri. Kemudian fungsi penyusunan dokumen ke AMDAL, nah itu sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa. Jadi kan acuannya kita, pegangan kita lah. Kemudian instansi yang membidangi rencana usaha kegiatan ruang lingkup kedalaman. Oh, ini dia. Ada dua fungsinya. Pertama sebagai acuan si penyusun tadi, sebagai kita, oh ini punya dokumen kerja kita kayak gini. Kita kalau bisa kerja jangan di luar jalur ini, karena kalau di luar jalur ini bisa dituntut juga kenapa mengerjakan hal-hal yang di luar dokumen. Habis itu sama pegangan dari si penilai tadi, apakah cocok apa enggak. Misalkan kalau cocok, dokumen tadi tetap disimpan sama mereka, buat kedepannya kalau kita melanggar ada bisa dikonfirm lah. Kenapa melakukan hal seperti ini? Karena hal ini kan tidak tercatat di IK Anda. Kenapa kalian melakukan yang kayak gini? Apalagi kalau merugikan, itu udah kena sanksi lagi atau apa. Kemudian dasar-dasar pertimbangan penyusunan dokumen ke Anda adalah keanekaragaman. Ini maksudnya tuh dasar-dasar penyusunan itu dia harus ada keanekaragamannya lihat dari bentuknya, ukuran, tujuan, sasaran. Jadi dia harus luas lah, bentuk kegiatannya apa, ukuran kegiatannya berapa kali, frekuensi lah lebih. Kemudian sasarannya siapa, kemudian keterbatasan sumber daya, waktunya kapan, dana, tenaga, metodenya seperti apa. Kemudian efisiensi itu faktor pembatas itu misalkan apa ya? Misalkan mereka usahanya di sekitar perairan lah. Nah, nanti kan waktu air limbah itu dibuang ke laut. Nah, faktor pembatasnya itu misalkan ada upwelling atau apa, udah dibuang limbahnya ke dalam, nanti ada momen di mana tuh air laut naik ke permukaan, terbawa lagi lah limbah tuh. Nah, faktor efisiensi atau pembatas ini yang nggak bisa terpikirkan oleh si pengusaha tadi. Dia ada hal-hal atau faktor-faktor yang memang dia nggak akan bisa kontrol lah, itu ya keadaan alam ataupun apa ya nggak bisa lagi. Contohnya kalau kayak angin itu, misalkan dia sampah sih, pabriknya menghasilkan polusi udara, diperkirakan angin arahnya ke sana, oh jangan kita buang dulu, itu anginnya lagi menghadap ke permukiman, kita tunggu anginnya ke arah tempat lain yang ke arah pemukiman. Nah, pas anginnya lagi nggak arah ke pemukiman, barulah dibuang zat-zat pembuangan berbahaya dari pabrik itu. Cuma di luar dugaan nanti ada angin apa berubah tiba-tiba jadi balik lagi ke masyarakat, itu yang diatur dalam sisi efisiensi atau adanya faktor pembatas tadi. Nah, ini urutan penyusunan dokumen ke AMDAL. Urutannya itu pengumpulan data dan informasi tentang rencana usaha. Maksudnya tuh semua kita kumpulin kayak survei awal, data apa aja yang perusahaan ini akan dikerjakan, kayak luas bangunan, posisinya, pembuangan limbah, nanti juga berapa banyak luasan yang dibutuhkan, berapa banyak sumber daya atau karyawan kan. Kemudian ada proyeksi perubahan rona lingkungan hidup. Nah, nanti kayak mana perubahan terjadi kalau kita bangun PT itu, apakah nanti berubahkah secara lingkungan, berubahkah perairannya, ataukah berubahkah nanti kualitas udara atau kualitas air. Kemudian ada lagi 3, penentuan dampak besar penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan. Nah, maksudnya itu nanti misalkan ada perubahan lingkungan, atau dampak besarnya seperti apa, usaha yang akan dilakukan lah. Oh, kita akan melakukan ini itu. Jadi istilahnya ada yang kayak saya bilang tadi, ada misalkan terjadi ini, udah cari solusi. Kemudian evaluasi dampak besar terhadap lingkungan hidup ini, yang misalkan itu dampak yang biasa. Kemudian kalau dampak lebih besar lagi harus ada evaluasi. Jadi istilahnya setiap apapun kegiatan, jadi setiap apapun kebencanaan atau musibahnya bakal dicari solusinya, kecuali hal-hal yang baru lah, misalkan kayak ada film apa tuh waktu itu ya, dampaknya baru, misalkan belum pernah ada kejadian, tiba-tiba ada kejadian itu. Nah, itu nggak apa-apa kalau kejadiannya baru, ataupun kalau dianalisis bukan dari PT itu apa-apa, itu namanya kayak bencana alam atau bencana apa ya, kalau biologi saya lupa bencananya, nama bencananya. Ini macam kayak kegagalan
kegagalan proyek atau apa itu kalau memang karena bencana alam atau apa ya mungkin bencana alam yang nggak biasa ya. Kalau bencana alam yang biasa ya itu harus ada solusinya. Kemudian ada rekomendasi saran dan tidak usaha. Nah, sini dia harus ada ini, macam bikin tabel atau bikin ulasan ya. Kalau kejadian ini, kayak mana cara analisisnya. Kalau kejadian ini, kayak mana caranya. Maksud, udah ditentukan. Misalkan kayak kita kan, akan apalah. Apabila nanti kayak, apa tuh, kejadian di lapangan. Apabila data ini nggak didapat, seperti apa solusinya. Oh, kita ada kayak data sekunder, ataupun kita nggak bisa ukur kualitas air dengan termometer, cari cara lain. Pokoknya itu harus jelasin. Cuman kalau tempat kita ya nggak kayak gitu. Kita ngomong langsung. Kalau di sana nggak bisa, dia harus ada dokumennya. Dan alternatif usaha kegiatan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, kemudian ini wawasan dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL harus menampung berbagai aspirasi tentang hal yang agak penting dalam studi AMDAL. Nah, maksudnya itu dalam nyusun dokumen itu nggak boleh apa ya? Maksudnya nggak boleh terbatas, keilmuannya harus banyak. Ya. Makanya tadi di pertemuan sebelumnya ada dibilang kalau nyusun dokumen AMDAL ini harus ajak stakeholder, ajak orang-orang pakar di bidang ahlinya biar banyaknya masukan. Ajak juga masyarakat atau siapa kan? Biar nanti banyak lah yang bisa memberi wawasan di dokumen AMDAL kita ini. Kemudian mengingat AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka studi AMDAL perlu ditelaah dan evaluasi tiap alternatif maupun rencana kegiatan komponennya. Nah, maksudnya itu kan AMDAL itu kan sebagai apa ya? Bukti bukti kelayakan suatu PT itu boleh melakukan usahanya atau apa. Jadi itu betul-betul diperiksa lah, setiap sudut itu jangan main oke-oke aja, oke lah, boleh lah, aman lah, itulah. Jadi betul-betul dianalisis dari setiap faktornya atau setiap subbabnya. Oh, ini perlu dianalisis, oh ini bahaya nggak kualitas airnya, oh ini bahaya nggak lingkungan. Jadi betul-betul udah ditelah oleh tim tenaga ahli baru diberikan izin, karena kan ini pengaruhnya besar nanti. Nah, makanya dia pemeriksaannya agak lama biasanya kalau kita baca-baca ya. Cuma kita jarang sih terlibat di itu. Kemudian sumber daya air, kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan hutan lindung. Oh, maksudnya ini kualitas sumber yang dipertahankan dijaga itu ini sumber daya air, kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan hutan. Ya umumnya ya, sumber daya air pasti, kualitas udara pasti, keanekaragaman hayati ya hutan lindung. Apalagi yang belum ya? Kayaknya itu sih yang umumnya harus dijaga. Dan sebagainya itu saya sebenarnya kalau di kelas saya tanyain dan sebagainya itu di siapa ya? Nah, cakupan besarnya udah ada ini. Nah, komponen lingkungan hidup, perubahan secara mendasar terhadap masyarakat. Oh, maksudnya itu yang perubahan apa tuh lingkungan masyarakat juga perlu jaga. Kemudian pemilikan dan penugasan lahan, kesempatan kerja, usaha taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Oh, maksudnya itu diperhatikan juga yang kegiatan masyarakat, apakah nanti kesempatan mereka bekerja, kemudian juga apakah menghambat usaha mereka. Maksudnya menghambat usaha, kan kita nggak bangun di tempat mereka, cuman dengan adanya PT kita misalkan lah, kayak tempat kami, kalau ada PT pabrik yang ada bau amonia itu, kalau orang jual makanan, kalau orang-orang yang agak tahu dia agak pikir-pikir juga, nggak malas lah kita beli makanan di situ, ada bau amonianya atau apa, ataupun malah kita rekreasi di situ di warkop-warkop kan, bau amonia, yang ada kita sakit. Nah, gitu dia. Maksudnya itu mengganggu dari sisi secara nggak langsung, nggak juga dia apa ya maksudnya. Maksudnya itulah kegiatan-kegiatan yang nggak langsung. Misalkan banyak truk-truk besar lewat, kalau jual makanan agak susah, banyak debu, banyak apa, ataupun buat tempat usaha-usaha lain lah pasti terganggu. Keterkaitan dalam ketergantungan maupun hubungan sebab akibat perlu dipahami sejak dini. Nah, maksudnya itu hubungan keterkaitan atau ketergantungan sebab akibat itu harus diketahui duluan sebelum menyusunan ke AMDAL-nya, sampai udah beres dokumennya, oh iya ada ini loh yang tinggal, oh ini ada lagi yang tinggal. Kalau yang edisi revisi nggak apa, tapi kalau banyak ahli tinggal itu kelihatan nggak profesionalnya atau apa kan. Nah, ini kita sudah sampai ke sistematika penyusunan ke AMDAL, yaitu bab satunya pendahuluan. Ini lebih ke cara susun dokumen ya. Ya bab satu pasti pendahuluan, bab dua latar belakang. Ini uraian singkat tentang dilaksanakan studi AMDAL, tujuan kegunaan proyek, peraturan perundangan, kebijakan regional, lokal perusahaan. Nah, jadi di awal ini diceritain latar belakangnya sama dasar hukum. Saya dasar hukumnya, oh boleh, sini ada sumber daya energi boleh kita manfaatkan, ataupun sini kebijakan di daerahnya kayak mana membolehkan dibangun PT, ataupun untuk peningkatan ekonomi perlu kita bangun apa. Nah, mereka ada dasarnya, dasar mereka berdiri itu apa, kalau ini lengkap, oh lanjut. Kemudian juga tujuan kegunaan studi, ruang lingkup studi ini maksudnya uraian singkat mengenai rencana usaha kegiatan komponen. Ini lebih ke rencana usaha,
kegiatannya, komponen usahanya, rencana lokasi, dampaknya seperti apa kan. Ini perubahan lingkungan awal seperti apa, perubahan lingkungannya nanti seperti apa. Kemudian juga yang ketiga, metode studi. Metode studi itu maksudnya kita ngumpulin data untuk AMDAL tuh dari mana-mana aja. Kemudian dampak besar yang timbul apa, evaluasi dari dampak besar itu apa, itu di bab 3 tadi. Bagaimana kita mengukur pencemaran air, bagaimana kita mengukur pencemaran udara. Di sini jelasin di bab 3-nya. Karena kan nggak, misalnya nggak kita bilang, oh kalian hitunglah sendiri cara hitung kualitas airnya, hitunglah sendiri cara hitung itu. Cuman di kenyataannya dia bukan kualitas air atau kualitas udara aja, banyak hal-hal yang perlu dihitung dan kadang pun cara hitungnya perlu dikasih tahu juga. Nanti biar kita lihat, siapa tahu ada perbedaan cara mereka benar kita pakai cara mereka, ataupun kita udah ada cara khususnya. Nah, jadi jelasin lah. Kemudian bab 4 pelaksanaan studi, pemrakarsa, penyelesaian studi AMDAL, biaya studi. Oh, lebih menjelaskan pelaksanaan ini dalam apa ya, untuk kegiatan AMDAL-nya, kayak mana nanti biayanya, berapa lama waktu pelaksanaan dokumen AMDAL tadi. Kemudian di daftar pustaka lampiran. Habis ya. Masih ada kok. Di bab 3 kesimpulan dan saran. Jadi tadi bab 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 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, harusnya ini bukan bab 3 nih. Bab lain nih, bukan bab 3. Kesimpulan sangat dibutuhkan dalam pembuatan sebuah bangunan, maka dari itu kerangka acuan analisis dapat dilakukan, harus dipelajari, dibuat dengan sebaik mungkin. Oh, maksudnya kesimpulannya itu harus jelas lah. Jelas, mungkin kesimpulannya banyak dia. Kesimpulan tidak merusak status ekologi, tidak merusak status masyarakat, tidak merusak status ekonomi atau apa, jadi harus jelas. Nah, saran pada pembuatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan disarankan untuk membuat sesuai dengan urutan penyusunan dokumen AMDAL. Nah, jadi sarannya itu dia harus diminta berurutan aja. Misalkan tadi yang pertama bahas kayak apakah merusak kualitas air, sarannya seperti apa, merusak kualitas udara, sarannya seperti apa. Jadi berurutan. Tapi kalau yang kesimpulan tadi sama juga sih, biarpun dia berurutan tapi harus jelas apakah dia mencemar atau tidak, ataupun baik atau buruk, dia jelasin di kesimpulannya, boleh lanjut atau enggak gitu. Oke, untuk pertemuan yang ini ada yang mau tanyain nggak sebelum kita lanjut slide berikutnya? Ada yang mau tanyain nggak? Ada Ahmad? Hah? Ini mau nanya. Afni? Gitu ya? Ada yang mau tanyain nggak? Ini tadi Pak di pengumpulan data tadi Pak. Pengumpulan Itu data. biasanya pengumpulan data ini Ya, pengumpulan data. yang metode pengumpulan. Metode di sini ya? Mana ya? Oh, di atas ya. Oh, ini Pak ini. Saya pikir di belakang tadi ya kayaknya. Pengumpulan data itu berapa lama itu Pak? Gimana pengumpulan datanya? Iya Pak. Waktunya gitu atau apanya? Ya, waktunya Pak. Oh, kalau waktunya, kalau kayak di pertemuan kemarin itu paling cepatnya itu dah 75 hari atau 150 hari pengumpulan datanya. Itu apa ya? Kayaknya kalau itu udah sama analisis, berarti kemungkinan pengumpulan datanya di bawah 75 150 ya. Berarti bisa jadi antara 75 sampai 100 hari karena dia lama. Kayak di pertemuan sebelumnya itu ada kayak satu metode dia harus ada 100 data yang diuji. Nah, 100 data lama lah harusnya kan. Jadi banyak, misalkan dia tentang PT apa, dilihat tuh banyak kali dia faktor-faktornya. Jadi agak lama. 100 data tapi berdekatan. Misalkan kayak kualitas air itu aja ada 10 data tapi pikir ya, pH, suhu, ini, TO, DO gitu. Jadi ya sedetil itulah, ada 100 item. Nah, jadi ya agak lama sih biasanya. Karena kan tim AMDAL itu dia nggak rame, setahu saya paling ya 5 orang, 5 atau 6 orang lah mengerjakan sebanyak itu, dia agak lama biasanya. Kecuali nambah personil nambah biaya sih. Tapi kan acuannya emang 75 hari itu 120 hari ya. Oh, sinyal ya. Coba saya share lagi ya. Udah kelihatan belum slide-nya?
Apa? Belum? Udah, Pak. Udah, saya stop share dulu. Sambil saya share, kita kita sambil share baru. Silahkan tadi pertanyaannya tadi gimana nih? Atau ada masih kurang jelasnya? Udah, Pak. Ya, tapi masalahnya AMDAL ini dia cuman buat apa ya? Buat orang-orang yang udah ikut pelatihan yang bisa tuh, misalkan setidaknya kandidatnya, kalaupun dia S1 dia harus udah udah apa ya, udah ada kemampuan analisis apa, ada sertifikat apa, udah ikut pelatihannya. Nah, jadi kan kita nggak bisa coba-coba mengukur sendiri. Jadi kita harus ini orang betul-betul ahli lah. Itu pun udah ada izin menyelenggarakan pengukuran AMDAL atau apa. Jadi nggak banyak sih. Iya. Jadi nggak bisa dijadikan tempat usaha karena kebanyakan AMDAL itu masih karena mahal ya. Jadi dia untuk skala PT besar, kalau PT-PT kecil agak jarang untuk bikin AMDAL. Biasanya kayak contoh PT kecil apa ya? Kayak Warkop lah, itu tuh harusnya pakai AMDAL, cuman ya nggak diamdalkan juga karena di materi sebelumnya dibilang kalau yang kira-kira dia nggak berbahaya kali nggak perlu bikin AMDAL, kecuali yang emang yang merusak atau apa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ahmad gimana? Belum tanya? Atau Afni yang mau tanya lagi boleh juga. Cut, Dewi, tuh. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya Cut ya? Nggak ada, Pak. Ahmad mana, Ahmad? Ada yang mau tanyain sebelum kita lanjut materi berikutnya? Materi berikutnya lebih kayak teknis penyusunan. Ada ya? Mau ada terlanjut yang berikutnya aja ya. Oke, materi ini.